Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Eh, saya melanjutkan materi ya terkait politik hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Jadi bicara mengenai pengadaan tanah, kita tidak dapat lepas dari politik hukum apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pemerintah gitu ya. Kalau politik hukum itu salah satu mata kuliah sebenarnya. Cuma apa-apa saya singgung dikit aja. Jadi politik hukum berisi tentang kebijakan dari penguasa negara terkait dengan apa yang diatur di negaranya, gitu ya. Nah, dari pengadaan tanah ini sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya bukan pada saat Indonesia baru terbentuk, tapi sudah jauh sebelum itu, gitu ya. Jadi kalau dilihat dalam bagian konsideran dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah itu tujuannya kembali ke pasal 33 sebenarnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan seterusnya gitu ya. Eh, kemudian pemerintah juga melakukan pembangunan. Nah, kalau bicara pembangunan pasti tidak terlepas dari kita butuh tanah gitu ya. Sehingga mau tidak mau eh, tanah itu sangat diperlukan dalam rangka untuk melakukan pembangunan khususnya untuk pembangunan kepentingan umum. Nah, terkait dengan sejarah pengaturan pengadaan tanah di Indonesia itu bisa kita bagi menjadi dua periode. Yang pertama sebelum Indonesia itu merdeka dan yang kedua setelah Indonesia merdeka. Cuma Indonesia merdeka ini juga nanti ada dua gitu ya. Karena gini, pengadaan tanah itu kalau teman-teman sudah lulus hukum agraria kan bisa dilihat di dalam ketentuan pasal 18 UPA. Itu menjadi kata kunci utama terjadinya atau penyelenggaraan pengadaan tanah di Indonesia untuk kepentingan umum gitu ya. Nah, nanti sebelum adanya UPA sama setelah adanya UPA seperti apa saya jelaskan di pertemuan hari ini. Nah, kita masuk yang sebelum Indonesia Merdeka. Jadi sebelum Indonesia Merdeka berarti ketentuan ini berlaku pada era kita dijajah gitu ya. Jadi Indonesia dijajah atau wilayah Hindia Belanda dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda itu berlaku dua ketentuan. Yang pertama adalah terkait dengan pembebasan tanah. Yang kedua adalah pencabutan hak atas tanah. Jadi dua ketentuan ini berlaku sebelum Indonesia itu merdeka dan digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memperoleh tanah untuk pembangunan, gitu ya. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka itu pemerintah belum mampu untuk membuat peraturan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga didasarkan pada pasal 2 Aturan Peraturan Undang-Undang Dasar yang mana jika pemerintah Indonesia belum mampu untuk membuat suatu aturan, maka boleh menggunakan aturan bekas jajahan dari Hindia Belanda, tapi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Ini mungkin kalian sudah paham ya beberapa peraturan misalnya nih terkait dengan KUHP, BW, KUHD itu kan Indonesia belum bisa membentuk ya sepanjang dia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan ideologi Pancasila ya boleh-boleh aja dipakai gitu ya. Nah, di antara peraturan-peraturan yang ada bekas jajahan Belanda itu peraturan yang dua ini tadi, yang dua tadi ini ya pembebasan tanah sama pencabutan hak tanah itu masih diberlakukan di era setelah Indonesia merdeka. Karena belum mampu sih pemerintah untuk membentuk suatu aturan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, setelah adanya UPA, barulah kebijakan itu berubah. Jadi arah kebijakan dari apa yang diatur di dalam ketentuan UPA. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa pengadaan tanah itu pertama kali bisa kalian lihat di dalam ketentuan UPA, khususnya di pasal 18. Nah, dari pasal 18 ini itu ada satu ayat yang menyebutkan terkait dengan pencabutan hak atas tanah. Jadi saya lupa pembebasan tanah sama pencabutan tanah itu memiliki makna yang berbeda. Kalau pembebasan tanah itu terjadinya karena sukarela. Misalnya nih, oh di wilayah saya itu ternyata mau dibikin waduk misalnya. Nah, tanah saya itu ternyata kena wilayah yang akan dibikin waduk tersebut. Nah, saya membebaskan tanah saya. Berarti sukarela dari saya sendiri. Tapi kalau pencabutan itu upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan oleh presiden. Nah, dari pasal 18 UPA ini dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 61 terkait dengan pencabutan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
peraturan ini, undang-undang ini dari tahun 61 sampai 2023 ini masih berlaku, gitu ya. Jadi belum ada perlakuan perubahan. Dan dari peraturan itu, kalau nggak salah ya, itu cuma pernah sekali dilakukan oleh presiden. Karena yang bisa mencabut tanah itu hanya presiden. Itu di eranya Ali Sadikin waktu zamannya jadi gubernur Jakarta di daerah sana. Tapi di daerah lain nggak. Itu rata-rata ya udah misalnya ada pengadaan tanah sepakat dengan nilai ganti ruginya ya udah diterima aja gitu ya. Tapi kalau yang kegiatan pengadaan tanah ini nggak bisa apa ya, tidak bisa ditunda. Misalnya, oh saya nggak sepakat nih dengan harga ganti rugi. Nah, mau tidak mau kegiatan itu harus dilaksanakan. Caranya bagaimana? Ya dicabut hak atas tanah, gitu ya. Tapi itu apa ya, kayak upaya terakhir yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pencabutan hak atas tanah. Nah, UPA sendiri itu tidak mengatur mengenai pembebasan tanah, yang diatur hanya pencabutan atas tanah. Dengan kemudian pembebasan tanah ini barulah ada di Permendagri nomor 15 tahun 75. Yang mana di Permendagri 15 tahun 75 itu diatur bagaimana kalau pemerintah itu butuh tanah. Nah, termasuk juga pemerintah butuh tanah atau pihak swasta butuh tanah. Nah, tahun berikutnya itu terbit Permendagri tahun 76, ya nomor 2 tahun 76 ini, sehingga di dalam peraturan tersebut itu nggak jelas sebenarnya ini yang kegiatan pengadaan tanah ini buat siapa sih? Buat pemerintah atau buat eh, pihak swasta? Karena di situ ada kata-kata bantuan dari pemerintah untuk memperoleh tanah. Jadi seolah-olah kok kayaknya eh, swasta yang butuh tanah nih gitu ya. Kemudian tidak ada batasan mana yang disebut sebagai kepentingan umum. Karena untuk pengadaan tanah itu harus diikuti dengan embel-embel kepentingan umum. Kalau bukan kepentingan umum, itu masuk skalanya swasta, gitu ya. Nah, dari peraturan tersebut, karena kelemahan-kelemahan yang muncul di dalam Permendagri yang tadi, itu terbit dua aturan tambahan, gitu ya. Terutama saat terbitnya keputusan Presiden nomor 55 tahun 93, itu terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian ini banyak ya peraturan peraturan presidennya ini atau keputusan presidennya ini banyak sekali yang mengatur mengenai pengadaan tanah gitu ya. Karena bisa disebut itu apa ya, urgent, tapi ya gimana, mau bikin undang-undangnya kelamaan ya udah bikin aja keputusan presiden yang lebih lebih singkat jangka waktu pembentukannya gitu ya. Nah, keputusan Presiden nomor 55 tahun 93 ini termasuk sampai yang terakhir di tahun 2005 itu juga masih ada kelemahan, yang mana tidak ada batasan. Yang dimaksud sebagai kepentingan umum itu bentuknya seperti apa saja, itu nggak jelas. Kemudian kelemahan kedua yaitu, kalian di pertemuan lalu saya sampaikan terkait dengan konsinyasi, sudah ya. Konsinyasi itu hanya dapat dilakukan kalau ada hubungan hukum terlebih dahulu. Nah, di peraturan presiden yang tahun 2005 ini itu membuka kemungkinan sebelum adanya penetapan ganti rugi dilakukan konsinyasi loh, tambah tambah apa ya? Prosedurnya tambah keliru gitu ya. Nah, sehingga di tahun 2012 itu barulah terbit undang-undang yang kita gunakan sampai saat ini. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, untuk peraturan presiden yang ada beberapa peraturan yang sebelum itu diberlakukan masih bisa dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, kemudian di tahun 2020 itu lagi rame Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Undang-Undang Cipta Kerja itu juga ada pengaturan terkait dengan eh, tambahan ya, tambahan kategori kepentingan umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Sehingga kalau kalian baca, mungkin itu beribu-ribu ini ya, males ya baca ya, tapi itu sudah diulangi karena itu kan kayak peraturan besarnya ya, atau omnibus itu kan kayak bisnya ya. Nah, bisnya ini harus ada peraturan pelaksananya nih. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu keluarlah PP nomor 19 tahun 2021. Di situ ditambahkan ada tambahan kategori kepentingan umum apa saja di luar apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, tapi PP 19 tahun 2021 ini ada perubahan, tapi lebih banyak perubahannya terkait dengan teknisnya. Tapi yang masalah
eh, kepentingan umum tidak diubah. Jadi masih dimasuk di dalam kategori 19 tahun 2021. Nah, bicara mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu kalau dilihat dari bagian konsideran itu ya, kita tidak terlepas dari pasal 18B ayat 2. Mungkin ingat-ingat atau lupa-lupa ingat gitu ya. Masalah 18B itu masalah apa ya? Sudah ngambil hukum adat kan ya? Sudah lulus pasti sudah lulus kan hukum adat. Nah, 18B itu kan bicara mengenai pengakuan eh, apa ini masyarakat hukum adat. Jadi semisal ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ternyata tanah tersebut, wilayah tersebut itu masuk di kategorinya tanah wilayah masyarakat hukum adat. Nah, tetap di situ ada ganti rugi. Nggak mungkin negara ini secara dalam tanda kutip ya brutal ngambil tanahnya masyarakat hukum adat, nggak, tetap diberikan ganti kerugian. Kemudian di pasal 28 G itu, tapi sambil dicek ya, saya juga bukan pengajar hukum konstitusi ya. Saya juga nggak hafal undang-undang dasar, yang saya hafal cuma pasal 33 tuh isinya. Sama pasal 1. Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 28 itu kalau nggak salah masalah hak asasi ya, hak asasi manusia. Jadi kenapa kok perlu ada pengaturan pengadaan tanah? Itu mungkin ya, mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin pada saat peraturan yang lama itu diberlakukan itu ada sifat-sifat pemaksaan gitu ya. Sehingga apa yang dimiliki oleh masyarakat itu ya, tidak masyarakat hukum adat maupun non hukum adat itu ya, tetap harus diakui. Nah, orang yang diberikan atas tanah itu bukan berarti dia memilikinya secara abadi. Kembali ke konsepnya Undang-Undang Pokok Agraria tuh. Bahwa kalian punya tanah bukan berarti selamanya punya kalian. Tapi kalau ada kepentingan umum yang bertabrakan dengan kepentingan individual, maka kepentingan umum yang harus didahulukan. Tapi tetap diberikan ganti kerugian. Gitu ya. Nah, dari level konstitusi ini muncullah itu pasal 18 Undang-Undang 5 tahun 60 yang mana diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Untuk teknisnya, saya sengaja tidak memasukkan karena itu sangat banyak gitu ya. Kalau kalian mau cukup di PP-nya, tapi kalau mau baca lebih lanjut ya silakan baca di peraturan presidennya. Itu sangat panjang sekali ceritanya pengadaan tanah itu. Dan nggak mungkin satu semester itu menyelesaikan itu, kayaknya nggak mungkin. Kalian silakan baca sendiri. Saya sampaikan materi pokok-pokoknya saja dan nanti saya kaitkan dengan kasus biar lebih mudah. Kalau ada kasus kan tinggal dikaitkan tuh, oh, pasal ini gitu, nggak usah dibaca semua gitu ya. Kecuali kalau mau kerja di pemerintahan tuh, nah, syukur-syukur rezekinya di pemerintahan kan bisa juga tuh jadi ini ya. Nah, apa itu pengadaan tanah ya? Pengadaan tanah itu adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Nah, ini konsep yang dianut di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Di PP yang baru di tahun 2023 ini tadi, PP Nomor 39 Tahun 2023, ada perubahan konsep. Nah, perubahannya seperti apa? Saya tugasin kalian baca yang peraturan yang baru ya. Ada perubahan kayak misalnya bagaimana cara menentukan eh, ganti rugi yang layak itu seperti apa atau ganti rugi yang adil itu seperti apa. Karena adil itu merupakan salah satu asas di dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, itu akan saya bahas di minggu depan untuk pertemuan selanjutnya karena saya di sini cuma bicara mengenai politik hukumnya, pengaturannya, sama konsep pengadaan tanah itu seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian ada pihak yang berhak nih. Pihak yang berhak siapa? Berarti pihak yang eh, terimbas adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun pihak yang terkait. Misalnya nih, kalian tahu di dalam hukum agraria itu suatu hak atas tanah dapat diberikan hak atas tanah yang lain di atasnya. Misalnya nih, Arya punya hak milik atas tanah. Nah, saya ini butuh, misalnya saya butuh eh, tanahnya Arya nggak dipakai. Nah, saya ini butuh, boleh nggak saya perjanjian sama Mas Arya di atasnya hak milik saya berikan hak guna bangunan untuk didirikan bangunan. Misalnya saya butuh rumah tinggal misalnya. Nah, ternyata bidang tanah tersebut itu terimbas adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, katakanlah untuk jalan tol misalnya. Nah, siapa kira-kira pihak yang berhak di antara saya sama Mas Arya? Di dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum itu mengcover untuk seluruhnya. Jadi
nilai tanahnya akan diberikan kepada Mas Arya, bangunannya akan diberikan kepada saya. Gitu. Karena tadi perjanjiannya kan hanya saya pinjam tanahnya untuk mendirikan bangunan, sehingga saya pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak milik, tapi sertifikat hak miliknya merupakan milik dari Mas Arya. Gitu. Oke, atau misalnya sewa nih, saya lagi sewa nih, prosesnya sedang jalan. Kira-kira kalau misalnya sewanya belum selesai, ternyata tanah saya kena pengadaan tanah untuk kepentingan umum, saya dapat ganti ruginya nggak? Gitu. Karena konsep ganti rugi nanti ada pertemuan sendiri juga masalah ganti rugi. Ganti rugi itu tidak hanya dinilai dengan nilai eh, material, tapi imaterial juga. Misalnya nih, saya tinggal di daerah eh, kampusnya ini apa? Mulyorejo, ya Mulyorejo. Misalnya saya tiap hari nganterin anak saya kuliah di Fakultas Farmasi di kampus CUNER. Ternyata rumah saya itu terkena imbas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Misalnya mau didirikan eh, apa rumah sederhana untuk masyarakat kurang mampu misalnya. Nah, otomatis kan karena tanah saya itu dijadikan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, saya berarti kan harus pindah dari tempat tersebut dengan diberikan ganti kerugian. Misalnya saya ternyata nyari-nyari rumah itu dapatnya di Rungkut tuh, daerah Rungkut sana. Lah, Rungkut ke sini, ke kampus C sini, ya lumayan lumayan nyita waktu, macet juga kan. Nah, nilai itu yang masuk kategori nilai imaterial itu bisa diganti juga. Ada perhitungannya dari panitia pengadaan tanah untuk berapa nilai imaterial yang diganti. Cuma gini, bayangan kalian mungkin nanti kalian KKN sudah KKN ya? Oh sudah. Atau PKL atau apapun lah itu kalian terjun ke masyarakat. Misalnya kalian ditanyain tuh sama sama warga loh, kalau pengadaan tanah untuk kepentingan umum gimana? Pada prinsipnya, pengadaan tanah kepentingan umum itu sebenarnya bukan ganti kerugian. Ada orang yang ngomong itu bukan ganti kerugian, tapi ganti keuntungan. Karena kenapa? Karena kalian bisa jadi dalam tanda kutip ya, kaya mendadak karena adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena yang diganti bukan hanya nilai nilai materialnya, tapi imaterialnya itu lebih besar biasanya. Itu cuma kan kadang orang gini, saya mungkin ya ada beberapa orang-orang lama itu, loh saya sudah tinggal besar di sini, keluarga saya di sini. Nah, untuk saya pindah itu agak kesulitan. Nah, itu yang akhirnya ada sengketa antara pihak yang dirugikan dengan panitia pengadaan tanah itu yang akan repot. Tapi mau tidak mau kalau itu kepentingannya urgent ya harus apa ini dibebaskan tanahnya dan diberikan ganti kerugian. Perkara nanti itu ganti ruginya nggak cocok, ada metodenya sendiri. Bagaimana cara untuk melakukan bukan komplain ya, bisa dibilang gugatan lah, gugatan terkait dengan penetapan ganti kerugian yang menurut dia kurang layak. Itu ada prosedurnya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kepentingan umum yang dimaksud di sini itu dibatasin dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan kepentingan masyarakat. Sudah dibatasin itu aja. Jadi ada indikator tersendiri yang diatur oleh undang-undang bahwa ini aja nih yang bisa masuk dalam kategori kepentingan umum. Kemudian objek-objek apa saja yang bisa masuk dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Kalau yang huruf A sampai huruf R itu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jadi pertahanan dan keamanan, jalan umum, jalan tol, pasar, pelabuhan, ini ada typo ya. Pelabuhan, kemudian prasarana orang olahraga dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori kepentingan umum. Di luar ini berarti bisa disimpulkan dia bukan merupakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, kalau yang dari huruf S sampai X ini, saya tak geser aja. Geser ke sana. Tak geser. Nah, taknya. Nah, S sampai X ini itu adalah tambahan yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang kalimatnya diulangi di dalam PP nomor 19 tahun 2021. Tambahannya. Ya, termasuk di situ eh, kawasan terpadu ya, kayak yang waktu itu ada apa ini namanya? eh Lombok itu apa? Eh sepeda motor itu loh. Mandalika, Pak. Oh, Mandalika. Nah, itu juga untuk mengakomodasi adanya
pengadaan tanah kan di situ. Kan rame juga waktu itu pengadaan tanahnya di sana kan juga bermasalah ya. Terkait dengan benturan sama masyarakat hukum adat Sasak di sana. Itu terus pembangunan ini Kalimantan itu Samarinda IKN IKN. Nah, itu juga masuk di kategori yang baru sini tadi gitu ya. Ya udah karena nggak tahu itu apa ini titipan politik atau gimana saya nggak bahas masalah itunya. Cuma memang ada perkembangan terkait dengan penambahan untuk kategori kepentingan umum gitu ya. Ini nanti saya masukkan di aula aja ya, nggak usah dicatat nih. Nah, ini kayaknya terakhir nih. Cepat ya. Nah, ini contoh sederhananya aja. Kira-kira nih, kalau oh belum 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 lupa lupa. Kegiatan kepentingan umum ini prinsipnya harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, yang butuhkan pemerintah tuh. Boleh kerjasama, tapi yang boleh kerjasama adalah huruf B sampai huruf R. Ya, jalan umum sampai pasar umum. Nah, untuk yang kategori S sama X itu coba kalian cari apakah itu harus dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah boleh kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta, gitu ya. Tapi yang huruf A itu mau tidak mau nggak boleh dikerjasamakan karena ini berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, maka hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Kalau yang lainnya boleh kerjasama, gitu ya. Itu di dalam coba lihat di pasal 11 atau 12 di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012 ya. Nah, ini contoh sederhananya. Kira-kira kegiatan ini itu merupakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan? Gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Yang menjadi eh dia mau bangun apa nih? Si PT-nya mau bangun apa? Bangun apa? Rumah Nah, sederhana. rumah sederhana ya. Nah, coba lihat di kategorinya ada nggak rumah sederhana di sini? Ada nggak? Kayaknya saya ganggu gitu. Seperti ini aja. Ada nggak rumah sederhana? Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Masa nggak ada? Ya tidak ngomong Yang rumah. O ya, Pak. Nah, ya masuk tuh di huruf O nih. Hmm. Ya, penataan pemukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa. Ya kata-katanya bukan rumah sederhana, tapi kan bisa dimasukkan dalam kategori huruf O nih, ya kan? Nah, tinggal kalian jawab nih, kira-kira kegiatan dari Gria Nusantara ini masuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau bukan? Masuk bukan? Saya rasa bukan, Pak, karena bukan dari pemerintah yang menjalankan. Objeknya sudah sesuai, tapi subjeknya Sebenarnya nggak sesuai. enggak, karena ini dilakukan oleh pihak swasta. Jadi kalau pihak swasta namanya bukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tapi untuk kepentingan swasta. Gitu ya. Jadi harus kalian lihat subjeknya sama objek yang dilakukan. Bisa jadi subjeknya pemerintah tapi objeknya bukan itu. Misalnya nih, di luar ini ya. Contohnya misalnya eh nah, yang R deh. Ada pemerintah, ternyata dia punya tanah tapi dibikin mall sama pemerintah. Nah, apakah itu masuk kategori pasar umum? Menurut saya bukan. Nah, kan itu pasar
pasar modern ya, dia masuk di kategori pasar modern, nggak masuk. Kalaupun dia digusur tanahnya oleh pemerintah karena alasannya dia mau didirikan eh, mall, ya pasti bisa digugat. Jadi dia tidak masuk kategori kepentingan umum. Jadi yang perlu kalian perhatikan nanti tinggal dilihat aja di pasal 10-nya ini. Pasal 10 undang-undang ini sama di PP-nya. Kalau bukan masuk kategori objek yang ada di sini, berarti bisa kalian simpulkan itu bukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Gitu ya. Terus gitu tuh sederhana aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ada pertanyaan Ya. mengenai soal yang sebelumnya. Mm-mm. Bagaimana kalau ini Pak adanya kerjasama antara pemerintah dan pengembang waktu maksud saya pemerintah itu kementerian dari PUPR mungkin untuk Ya. membangun suatu perumahan bagaimana Pak? Oke. Kalau misalnya ini kan tadi sepakat masuk di kategori huruf O ya. Oh, nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau itu kegiatannya huruf B sampai huruf R, pihak utamanya memang pemerintah, tapi pemerintah boleh kerjasama dengan swasta. Misalnya nih, pemerintah hanya bisa melakukan pembebasan tanah, tapi untuk bangunnya, misalnya butuh apa ini bahan-bahan bangunan, kemudian sampai itu jadi perumahan sederhana, pemerintah nggak punya uang. Nah, pemerintah kerjasama dengan pihak swasta. Misalnya nih, langsung aja di pertanyaannya. Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan PT Gria Nusantara. Nah, kalau seperti itu bisa masuk kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sepanjang yang dibangun adalah rumah sederhana loh ya. Kalau tiba-tiba eh, yang dibangun itu Puri Galaksi jadi perumahan Araya ya nggak masuk kategori ini. Itu kan sudah elit-elit tuh yang nggak masuk gitu ya. Atau termasuk di sini ada misalnya mau bikin rumah susun yang rusunami, rusunawa kayak di daerah mana ini Penjaringan Sari misalnya. Nah, ini kan nggak ada, tapi bisa dikategorikan di nomor O misalnya seperti itu. Jadi penjabaran atau ini bisa dijabarkan lebih lanjut lagi terkait itu terkait dengan perkembangan. Tapi ya kembali ke konsepnya kepentingan umum itu. Oke, sudah? Terima kasih Pak. Ya ada yang lain? Sudah oke? Sudah, kuliahnya sederhana aja, apalagi semenjak adanya Permendikbud yang baru tuh, kan simpel-simpel aja kuliahnya. Yang kalian yang mencari-cari sendiri, gitu ya. Pak, ada Iya. pertanyaan tambahan Pak, maaf. Mm. Kalau saya lihat, saya baca ya Pak, barusan di PP nomor 39 tahun 2023, itu di pasal 65A ayat 2-nya ini bilang kalau dalam hal bidang tanah, sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 meter, tidak diberikan ganti kerugian itu bagaimana ya Pak? Ah, Maksud, ya, itu nanti saya jelaskan. Misal, tapi saya kasih gambaran aja gini. Misalnya nih, ini saya nggak bawa tab. Eh, Pemerintah mau bikin jalan tol. Nah, jalan tol itu kan rata-rata ya jalannya lurus-lurus aja, kecuali belok-belok gini kan ya. Nah, misalnya kebanyakan kan yang dijadikan jalan tol itu buk ya mungkin ada ya rumahnya warga, tapi kan rata-rata kan ladang atau persawahan kan. Persawahan yang dibangun ya kira-kira itu yang tidak banyak menimbulkan konflik antara pemerintah dengan warga. Jadi cari jalur yang memang jalurnya itu kira-kira itu jalur yang bukan rumah tinggal lah. Walaupun sebenarnya ada yang rumah tinggal gitu ya. Nah, ternyata pada saat pemerintah itu membuat eh, peta lokasi, kemudian bikin jalan tersebut, ternyata ada bidang tanah itu yang menyebabkan misalnya nih, tanahnya itu sebenarnya luasnya 500 meter. Ternyata pada saat peta lokasinya itu menyebabkan dia cuma berkurang 420 meter sehingga kurang dari 100 meter. Nah, pihak yang merasa kalau misalnya tuh, loh, ini kalau misal sawah 80 meter, apa untungnya buat saya? Saya capek lah ngurusin dong. Misalnya sawah itu kan untuk hak guna usaha kan malah dikasih oleh pemerintah minimal 5 hektar untuk orang orang per orang. Lah ini sisanya cuma 80 meter.
Nah, 80 meter ini boleh diikutkan ganti kerugian karena tanahnya nggak bisa difungsikan lagi untuk saya. Itu sekalian. Itu nanti ada materi sendiri untuk kelebihan tanah tadi. Gitu. Yang pernah terjadi yang saya tahu di Sidoarjo, waktu bangun tol yang tol lanjutan itu ada ini apa namanya? Pabriknya itu ternyata cuma sisa 70 meter apa gimana gitu. Dari luasnya yang panjang, pabrik kan biasanya panjang-panjang tuh. Nah, itu sisanya 70 meter. Ya udah itu sekalian aja diganti rugi. Masa mau bikin pabrik mini di situ jadi pabrik jadi UMKM akhirnya nanti. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kemarin saya kebetulan ketemu sama Pak Bagus. Nah, saya sampaikan, loh, kamu nggak ngajar, Tara, bilang gitu. Loh, hari ini, Ta? Loh, enggak lah, hari Selasa kuliahnya. Aku nggak tahu, ternyata eh, penunjukan PJMK kan dari Departemen Administrasi, dan yang bersangkutan nggak tahu kalau jadi PJMK ceritanya. Tapi sudah saya ingatkan, semisal nanti hari Selasa bapaknya lupa, coba diingatkan jam 3-an gitu ya. Pak, waktunya ngajar gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya nanti mungkin saya ngisi, tapi mohon maaf, mungkin saya online ya. Nggak apa-apa ya, online. Mungkin kalau bisa di rumah aja sambil tiduran gitu ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, disimpan nanti minggu depan saya ceritakan lagi atau saya jawab gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih, Pak.